Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya mahasiswa Universitas Setiabudi Rangkas Bitung Kampus Baya, Prodi PGSD 4A dengan NIM F4112125232. Nah, dengan adanya video ini, saya memenuhi tugas presentasi mata kuliah pembelajaran IPS kelas tinggi di kelas PGSD 4A. Nah, pada video presentasi saya kali ini, tema yang akan saya bahas atau akan saya bawakan adalah tentang pembelajaran IPS yang mengembangkan keterampilan sosial. Baik, langsung saja. Pembelajaran IPS, pengertian dari pembelajaran IPS itu pembelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial atau manusia serta hubungan antar individunya dalam masyarakat. Nah, melalui IPS, siswa juga tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang saat berkomunikasi seperti bekerja sama dan menghargai orang lain. Nah, contoh dari pembelajaran IPS yang telah siswa dapatkan itu seperti siswa berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bisa juga siswa bekerja sama menyelesaikan tugas kelompok. Nah, itu kan juga pengertian dari pembelajaran IPS tadi untuk sosial bermasyarakat. Jadi mereka itu belajar bermasyarakat atau belajar berkumpul atau berdiskusi kelompok contohnya. Nah, pembelajaran IPS itu membantu siswa memahami kehidupan bermasyarakat sekaligus juga melatih kemampuan bersosialisasi yang akan berguna dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran IPS yang mengembangkan keterampilan sosial itu seperti membentuk sikap sosial yang baik, melatih kerjasama dan komunikasi yang baik, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian, juga mempersiapkan siswa hidup bermasyarakat. Contohnya seperti membantu teman yang kesulitan belajar, bekerja sama membersihkan kelas, kalau di sekolah menghormati perbedaan suku, agama, dan budayanya. Nah, melalui pembelajaran IPS ini juga siswa itu diharapkan menjadi pribadi yang peduli, mampu bekerja sama, serta siap hidup berdampingan dengan orang lain atau di masyarakat. Nah, yang ketiga itu keterampilan sosial yang dikembangkan. Ada yang pertama itu ada komunikasi, kerjasama, empati, toleransi, dan tanggung jawab. Komunikasi, kemampuan komunikasi yang menyampaikan ide dan mendengarkan orang lain. Contohnya itu seperti menyampaikan pendapat, diskusi kelas atau diskusi kelas. Yang kedua kerjasama yaitu kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Contohnya itu seperti membuat poster kelompok itu tentang lingkungan contohnya. Yang ketiga itu empati itu kemampuan memahami perasaan orang lain. Contohnya itu seperti menghibur teman yang sedang sedih. Yang keempat yaitu toleransi, yaitu menghargai perbedaan yang ada. Contohnya itu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang. Dan terakhir yaitu tanggung jawab, melaksanakan tugas yang baik atau dengan baik. Contohnya itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran IPS yang baik. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya itu yang pertama berpusat langsung kepada siswa, aktif dan interaktif, berkaitan dengan kehidupan nyata, juga mengutamakan kerja kelompok. Nah, contohnya itu apa saja? Contohnya itu seperti membahas tentang masalah sampah di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu seperti diskusi kelompok tentang dampak penggunaan media sosial, boleh tuh. Yang ketiga itu seperti kerja kelompok untuk membuat solusi misalkan terhadap masalah yang ada di sosial. Nah, pembelajaran IPS yang baik itu membuat siswa aktif mencari solusi terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk yang keempat itu metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya itu bisa diskusi kelompok atau siswa bertukar pendapat, misalnya untuk menyelesaikan masalah.
Contohnya itu seperti diskusi tentang penyebab banjir atau misalkan role playing atau bermain peran ya. Siswa memerankan tokoh tertentu misalnya, seperti belajar berkelompok untuk mencapai tujuan bersama, misalnya seperti membuat presentasi kelompok tentang keberagaman budaya atau misalkan problem solving ya, atau menyelesaikan masalah secara sistematis. Contohnya itu seperti mencari solusi untuk mengurangi sampah plastik, atau itu bisa menjadi studi kasus ya. Yang selanjutnya itu menganalisis suatu peristiwa sosial, contohnya itu seperti membahas kasus tentang perundungan atau bullying di sekolah. Karena metode pembelajaran IPS itu dirancang untuk supaya siswa tidak hanya memahami teori ya, tetapi juga mampu menerapkan pada kehidupan nyata. Contoh dari kehidupan nyata, contoh dari kegiatannya itu diskusi masalah sosial di lingkungan, contohnya bermain peran sebagai tokoh masyarakat, tadi itu kerja kelompok, membuat proyek sosial. Nah, kegiatan IPS juga memberikan pengalaman langsung kepada siswa supaya siswa memahami dan menyelesaikan masalah sosial. Nah, untuk poin selanjutnya itu peran seorang guru. Apa sih peran seorang guru di dalam pembelajaran IPS itu? Jadi, peran guru di dalam pembelajaran IPS itu seperti menjadi teladan dalam bersikap, membimbing siswa dalam belajar, menjadi fasilitator pembelajaran, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Untuk contohnya itu seperti guru mencontohkan sikap yang baik kepada siswa. Contohnya itu seperti guru mencontohkan misalnya cara berbahasa atau berbicara yang sopan, yang baik. Guru juga misalkan memberikan contoh menghormati orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya itu guru membimbing diskusi kelompok. Bisa tuh guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Guru itu sangat penting atau berperan penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial agar siswa itu melihat melalui bimbingan seorang guru tersebut, agar siswa mudah mencontohnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran dari IPS itu. Manfaatnya itu meningkatkan rasa percaya diri siswa, melatih kemampuan bekerja sama, menumbuhkan kepedulian sosial, membantu siswa hidup bermasyarakat juga. Contohnya seperti berani berbicara di dalam kelas atau di depan kelas, misalnya seorang siswa yang disuruh berbicara di depan kelas, dia tidak lagi misalnya nyulumun kalau bahasa Sundanya ya, tidak lagi malu atau misalkan tidak percaya diri, tapi dia siap atau percaya diri dengan seiring berjalannya waktu proses belajar dari pembelajaran IPS tersebut. Nah, itu salah satu dari manfaatnya. Untuk yang kedua yaitu mudah bekerja sama tim. Misalnya kalau bekerja kelompok itu dia selalu ada atau ikut. Nah, keterampilan sosial yang diperoleh dari pembelajaran IPS itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi siswa, baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran IPS untuk mengembangkan keterampilan sosial di masyarakat itu sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial bagi siswa. Karena melalui berbagai kegiatan dan metode pembelajaran, siswa dapat belajar berkomunikasi, bekerja sama, memiliki empati, serta memahami kehidupan bermasyarakat dengan baik. Jadi, pembelajaran IPS itu tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang masyarakat, tapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja video dari saya tentang presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS kelas tinggi di kelas PGSD 4A tentang pembelajaran IPS untuk mengembangkan keterampilan sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.